negeriku yang kucinta, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya merdeka. Pondokku tempat naung kita, dari kecil sehingga dewasa, rasa batin damai dan sentosa dilindungi Allah Ta'ala. Oh pondokku, engkau berjasa pada ibuku Indonesia. Tiap pagi dan petang kita beramai sembahyang, mengabdi pada Allah Ta'ala. Di dalam kalbu kita, wahai pondok tempatku, laksana ibu kandungku, dan kasih serta sayang padaku. Oh pondokku, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail, inna minal bayani la sihra wa bar. Salam takzim kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Narunggul Tanjung Pura Raja Polah Tasikmalaya. Anda masih hafal alamatnya. Salam takzim kami untuk Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi MAG, Ustadz Tony Regal yang terhormat, dan all of my people here kelas 6 untuk angkatan ke-9 dengan label tagnya adalah Asyuja Generation. Tepuk tangan untuk Asyuja Generation. Kemudian untuk kelas 5
all of managers of class 5 student, kelas 5 yang pastinya antum duduk di belakang ini, you punya dream, you punya mimpi bahwa kakak-kakakmu yang di depan, awalnya mereka juga sama duduk seperti you di belakang. Saat itu mereka bermimpi, ya Allah, kapan anak duduk kayak mereka di depannya? Anak yakin mereka bermimpi seperti itu. Lama-lama akhirnya mereka berseragam seperti ini dengan nama Red Generation. Angkatan merah itu sejak dari Gontor ada, kawan. Tahun 96 itu wali kelas Ana. Mereka wali kelas Ana yang katanya angkatan merah. Lahirlah kami tahun 2001. Angkatannya merah juga. Setelah itu lahir lagi anaknya. Nih, Ustadz Tony Regal. Tahun 2007 waktu itu. Angkatannya merah juga. Kemarin waktu anak MC pernikahan di Banjar, datanglah anak alumni 2013. Dia mengatakan, Assalamualaikum Pak Happy. Anak cucu antum. Di situ anak bingung. Perasaan anakku baru umur 9 tahun, kenapa anak punya cucu yang gede kayak gini? Anak belum nyambung, Ustaz. Ternyata dia bilang, Ustaz, kita sama-sama merah, Ustaz. Berarti anak ngomong kayak gini nih, antum harus menyalakan merah antum. Kalau antum sekarang ambil pisau, besetkan di pipi kanan anak, akan keluar tulisan darah Red Generation. Itu versi lebay.com-nya kayak gitu. Tapi ingat kawan, anak ngomong just sekian detik tentang ini. Tapi yang antum harus skip bukan itu. Bisakah antum menjadi brilliant Muslim? Bisakah antum menjadi brilliant student? As-Syuja identik dengan brilliant. You yang juga yang di belakang, bisakah kepengurusan tahun ini adalah kepengurusan yang brilliant? What's mean a brilliant? Cerdas kawan. Kreatif, terampil, dan berani tampil beda. Ketika tahun yang lalu kepengurusannya itu mereka menggunakan payungnya warna putih, kepengurusan tahun ini OPPD payungnya jangan sama putih. You harus menggunakan payung warna hijau sama-sama. Kalau antum berkiblat ngikutin style kepengurusan tahun yang lalu, pokoknya mah kita mau ngikutin yang tahun lalu aja, berarti you bukan a brilliant manager. Kami katakan ini for all of manager di Indonesia ini, kepengurusan di perusahaan, di BUMN, kami katakan kepada seluruh direktur, you ingin ini perusahaan berkembang pesat, Khalif Tu'raf. Kau harus tampil beda, pasti antum akan dikenal. As-Syuja Generation juga sama, you ingin tampil beda, you ingin dikenang di pondok ini, nama As-Syuja Generation ini dikenang, Khalif. Antum harus tampil beda. Tuh orang pasti antum akan dikenal, termasuk kepengurusan PPD tahun ini. Afwan, lastu mutakabbiran an hadza. Tak ada maksud menjauhkan diri. Ana udah lepas dari Gontor jauh lama kali tahun 2007. Tapi ketika nanti suatu saat antum ke Gontor, antum tanya itu orang-orang Gontor itu, Ustadz, antum kenal dengan Happy Chandra enggak? Ana yakin dia akan menjawabnya gini, oh itu dia MC, oh itu punya radio. Ana yakin antum gak bakal dengar, oh dia konsumtor dulu, oh dia bagian dapur. Sampai anak pun seperti di sini, nama itu masih ada. Sekalipun anak di sini, di radio suara anak masih ada. Sekalipun anak di sini, itu mahfuzot di mana-mana masih ada. Al mahfuzot li sanatil ula. Di sini ada, Sat?
Di sini ada juga itu. Itu suara ana zaman jahiliyah, people. Ana datang ke Mataram. Di Mataram ada pondok di situ. Namanya Ma'had Islah Binal Ummah. Itu pondoknya hampir 1000 santri. Saat ana datang ke sana pagi-pagi, mereka lagi sarapan. Muncul audio di situ. Al-Mahfuzat Lisanatil Ula. Allahu Akbar, ini suara sampai sini juga kan? Tapi mereka tak tahu kalau ana yang ngomong. Saat itu, anak mulai salam depan ribuan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak direkturnya bilang, sebentar Ustaz. Kayaknya aku kenal suara itu. Wah. Santri juga ekspresinya jadi berubah. Anak bilang, ada apa ini? Oh, ternyata dia ingat. Ketika anak praktekkan Al-Mahfuzat Lisanatil Ula, mereka bilang, oh ini makhluknya yang ngomong. Kenapa anak katakan ini? And that, kemanapun antum pergi, bisakah antum dikenang seperti itu? Lastu mutakabbiran an hadza. Tak ada maksud menyebutkan diri. Kata Pak Kiai tadi, ambil sense of positive, energi positif dari semua yang anak ceritakan hari ini. People, kita mulai segmen pertama. Oke. Anak minta semua fokus ke depan. All of people. Kelas 6 dan kelas 5. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, mulai, stand up tanpa suara, berdiri tanpa suara. Dalam hitungan ketiga, wahid, isnani, salasa, angkat tangan kanannya people. Wahid, isnani, salasa, kepalkan tangannya. Wahid, isnani, salasa, Nusantara, merindukan takbir antum semuanya. Takbir. La farqa baina sana al khamisah wan nihaiyah. Takbir itu dirindukan oleh mereka. Takbir. Ketika antum angkat lagi vokalnya di atas 80%, biar ini Nusantara terguncang dengan power takbir Darussalam. Takbir. Turunkan kembali tangannya dengan tenang, dan antum pun duduk kembali dengan tenang. Wahid isnani salasa, duduk tanpa suara. Oke. Kalau udah buka segmen kayak gini, begitu nampak di sini. Ternyata yang duduk depan ana hari ini, 80% all of you here adalah mesin kecerdasan otak Anda berada dominan di otak kanan. Yang sisanya, antum yang duduk di sini, mesin kecerdasan otak Anda bekerja, dan mereka dominannya adalah hanya 20%. Mereka otak kiri. Duduk antum, mau kelas 6, mau kelas 5, sayap kanan, sayap kiri, sorotan mata antum menunjukkan karakter Anda masing-masing. Apakah Anda otak kanan, otak kiri, atau nggak punya otak sama sekali? Karena brilliant Muslim, generasi yang brilian adalah mereka yang mensinergikan. Ya Rob, apapun yang kau berikan, saya di otak kanan kah, otak kiri kah, limbik kanan atau limbik kiri, saya akan memadukan 4 item itu. Sehingga antum tampil dimanapun, generasi apapun, kepengurusan bagaimanapun, kelas 6 bagaimanapun. Oh, you amazing people. Antum masuk berbicara depan orang apapun, antum nampak ini pasti orang Darussalam Tasik nih. Dari jalannya aja udah beda. Kalau udah berderet ngehalangan jalan, pasti orang Darussalam ya. Terus pugu aya mobil di belakangnya eta. Ya Ustaz ya. Eta mah udah dari dulu di gontornya juga gitu. Berderet ya Ustaz ya. Dari zaman Abu Jahal tah. Berderet jalan eta. Itu mobil di belakang. Itu bempernya udah hampir kena tuh. Santai gitu ya. Pas udah kena baru tak. Astagfirullahaladzim, afwan. Ana la anzur wujud sayyarah. Berarti ada keunikan di situ. Jadi kalau di mall anak ketemu, andai kan ada manusia kerumunan orang dan mereka jalannya di tengah, udah nggak salah lagi. Pasti ini yang pernah merasakan indahnya muhadharah, kasyaf, pasti dari Maha. Maka kita mulai segmen pertama hari ini. Oke, antum siap belajar hari ini? Siap.
Ada tulisan yang muncul. Menu hari ini adalah yang pertama tentang great motivation. Yang kedua adalah tentang jejak leadership. Leadership akan di-keep oleh anak-anak kelas 5 yang ada di zona belakang sana. Yang ketiga, kita akan melahap item yang ketiga, impian sang santri akhir. Dan yang item terakhir adalah catatan santri yang brilian. Item-item ini kita keep dalam waktu kurang lebih sampai jam 11.45. Kita akan semuanya fokus ke depan, no breaking. Tidak ada break hari ini karena waktunya sangat limit dan kita mulai segmen pertama hari ini semuanya fokus ke depan. Ada tulisan yang muncul di sini. Ketika Ana tanya, "Are you ready?" Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suara Anda sudah mulai ngangkat 80%. Anda sudah punya spirit yang luar biasa. Are you ready? Yes. Amazing. Ketika Anda mengungkapkan kata itu sambil menunduk, berarti you are not brilliant people. Ketika Anda, are you ready? Yes, sir. Apakah Anda temukan di sini? No. Tapi Anda temukan di tempat lain, Kak. Di Batam, mereka susah untuk mengatakan itu sambil menunjukkan smiling face, smiling voice. Anak Mahat itu paling indah banget. You lagi galau pun, itu udah otomatis, Kak. Hanya untuk mengatakan, yes sir, di luar kursus. Anak UI berbondong-bondong kumpul per batch. Dia berbayar 500.000 per 15 menit. Hanya untuk menentukan, Pak Happy, kira-kira saya di mana nih? Brilian saya di zona mana? Low, medium, atau high? Kemudian, are you ready? Yes sir. Benar-benar powerful dia teriak. Sebete-bete dia ketika mengatakan yes sir, otomatis akan muncul. Yang pertama adalah ilmu bahasa tubuh smile face. Dan yang kedua adalah smile voice. Yes sir. You otomatis loh. Gak ada yang you ngomong tanpa ada senyuman hari ini. Are you ready? Yes sir, yes. Gak ada. You smiling otomatis. Allah menggerakkan itu. Sok, coba lagi. Are you ready? Indah dipandang mata, kawan. Jadi generasi yang brilian, apapun yang terjadi, show your smiling wherever and wherever you are. Jangan sampai antum bangun di pagi hari, ingat Kak, saya harus brilian, saya harus brilian. Ente dipanggil sama pengasuhan, bismillah, saya harus brilian. Kata pengasuhan, anta mukhti al-yawm. Kamu salah hari ini, Tayyus. Ikmal hadha, Tayyib. Tak perlu Anda melawan arus. Lakukan and do it, enough. Ada kawan-kawan antum yang tak brilian. Udah tahu ini harus dibersihkan. Kenapa dia otaknya itu nggak langsung membersihkan? Dia loading dulu. Berarti itu nggak bisa pakai antivirus semadaf untuk menghancurkannya. Santri brilian, dia peka terhadap lingkungan. Prefrontal cortexnya terjaga. Oh, saya harus lakukan ini. I do it now. Ini positif buat saya. Itu brilian, kawan. Antum duduk di sini jam 7 sampai jam 9. Itu juga brilian. Antum melakukan segala sesuatu. Brilian. Itu antum harus. Are you ready? Yes, sir. Berarti kesimpulan di segmen pertama adalah setiap karakter Anda itu unik. Kepengurusan OPPD dari tahun ke tahun pasti beda-beda. Ya Ustaz ya. Miliunya itu beda-beda. Apalagi generasi santri akhir. Every year, setiap tahun pasti beda-beda. Tahun kemarin ya kayak gitu orang-orangnya. Tahun sebelumnya ya kayak gitu. Yang generasi perdana, anak ngomong pertama, anak tiap tahun loh Kak. Iya, tiap tahun. Dari mulai generasi perdana anak ngomong nih motivasi sampai generasi 9 nih. Auranya beda-beda. Betul loh Kak. Kepengurusan juga sama. Feel-nya tuh beda-beda. Tidak mungkin sama. Setiap karakter Anda itu unik. Allah menciptakan karakter Anda unik. Mau apapun generasi Anda, apapun kepengurusan antum dan semuanya yang di belakang, antum juga yang putra unik, tidak mungkin sama. Jangan disamakan. Kak, ana orang otak kanan. Istri ana otak kiri. Andekan istri ana sama-sama otak kanan. Ana motivator, ana pembicara. Bayangkan kalau istri ana sama-sama pembicara. Istri ana sama motivator. You bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam rumah.
Kami saling memotivasi di situ. Ana bikin panggung di lantai 1, istri Ana bikin sound system di lantai 2. Sok lah kata Jaya, Ana takbir lebih kencang, Allahu Akbar. Istriku di atas sama, angkat suaranya, are you ready? Yes sir, gitu kan. Allah itu maha adil. Ana suka ngomong kawan. Ana suka mempengaruhi orang seperti ini. Dibikin orang nyaman dengerinnya. Dibikin orang, oke Pak Chandra, aku siapkan gelas kosong ini dan kau tuangkan ini air. Ketika itu air kau tuangkan Pak Chandra, aku siap teguk ini air dan aku kosongkan kembali. Kau ngomonglah terus. Aku bilang, enak kali kau bicara. Aku yang ngomong, kau yang duduk. Berarti, Ana emang suka like this. I love this job. Pak Kiai Denik bertanya, ente gak capek ngomong terus? Itu Ustaz. As-su'al al-awwal min beliau, Suaya, ente gak capek ngomong terus? Kemarin itu dari pagi sampai siang MC ngegaid pernikahan. MC pernikahan kan beda dengan MC kayak antum berdua kak. Pengantin silahkan berdiri. Kan lama kita beda Ustaz. Betul kan Ustaz ya? Berarti Ana harus memainkan nih. Ana harus sinergi sama pengantin. Pak Kiai datang, Ana harus takzim. Pak Kiai masuk ke area prosesi wedding, bukan ke area pelantikan OPPM. Itu sinergi. Oh, itu mengerahkan. Sampai Ustaz Dede bilang sebelum, ente gak capek ngomong terus. Ana suka Ustaz. Habis itu Ana roha Suaya, Ana telepon beliau, Setoni Afwan, Ana roha di hotel sebentar. Silakan Ustaz. Ana roha 15 menit. Tiba-tiba datang lagi 3 orang. Assalamualaikum. Nah loh, siapa lagi nih? Ustaz, Afwan Ustaz. Ana mohon dengan sangat. Ini santri Darul Huda Banjar ini mereka udah nunggu antum. Cobalah sebentar aja Ustaz ngomong depan mereka. Nah loh, ini kok gak ada jadwalnya ya? Anak disuruh bicara. Akhirnya kami langsung menuju ke sana. Ngomong lagi kah sampai asar, bukan 15 menit. Habis itu nyampelah kami ke Tasikmalaya. Ketika nyampe Tasikmalaya, dari Gandok telepon lagi. Anak tahu jadwal antum kosong di malam hari. Allahu Akbar. Semalam habis Isya ngomong lagi di depan santri Gandok itu. Sampai jam 10:30 malam. Padahal tujuannya acara hari ini nih. Hari ini mau Bapak Yai sama beliau udah bilang, Pak Epi jangan lupa tanggal 16-nya di Darussalam. Tapi anak diculik-culik sama orang Ustaz. Tapi tetap spirit anak selalu hadir untuk antum Darussalam. Berarti karakter anak ya kayak gini, Pi. Dari mana kami merasakan karakter As-Suja Generation dan kelas 5 tahun ini? Dari mana kami merasakan? Di 5 menit pertama Ana duduk di sini, Ana merasakan karakter antum semuanya. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah kayak gini, duduk antum langsung berubah. Allahu Akbar. Ana jangan sampai salah duduk hari ini. Oh, yang tadinya mengheningkan cipta pun langsung bangun. Ayah naon, ya ayah naon. Sok, buktikan hari ini. Tanpa antum datang ke kampus UI, buktikan hari ini. Mereka anak-anak Universitas Indonesia, mereka menunjukkan orang itu berarti generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Karena brilian itu identik dengan spirit, sehat, smart, ceria, everyone. Harus merasakan itu. 3, 2, angkat kedua tangannya people. Siap. Beberapa waktu lalu kita pernah mencoba kembali di sini. Kita mulai. Semakin Anda angkat kedua tangannya, berarti Anda menunjukkan, Pak Happy, kami generasi yang semangat. Semakin Anda turunkan itu tangan, berarti Anda menunjukkan semangat Anda sudah menurun. Anda kesehatan Anda semakin menurun, Anda agak cerdas, apalagi terampil. Siap, mulai. Di sini kita mulai people. Banyak yang gagal di segmen berikutnya. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung kepalkan dan tutup. Mulai. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Konsentrasi people.
buka. Apakah Anda orang auditori atau orang visual? 2, buka. Tutup, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, 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 buka, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Pak Kepala Sekolah loh, saksinya loh, menyaksikan loh di sini loh. Antum banyak yang buka tutup sambil istighfar di sini loh. Sok, mulai kembali. Angkat kedua tangannya, Bible. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Santri putri tangannya turunkan semuanya. Putra. Putri kak, bukan putra. Sok putri saksi ini. Apakah generasi yang putranya kelas 5, kelas 6 ini mereka brilian atau tidak, auditori atau visual? Kita coba di sini. Mulai. Buka. Tutup. Biasa aja ngelihatnya kan. Tong gitu-gitu tuh ini. Biasa aja ngelihatnya. Kenapa? Orang visual, dia akan ikutin kemana Happy Chandra melangkah, Anda harus ikutin. Karena antum gak mau gagal kan? Kemanapun Anda pergi, antum ngikutin. Mulut anak kemana bergeraknya? Buka apa nutup, buka apa nutup, buka apa nutup. Siap ya? Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Udah kok gagal depan aku juga pula. Angkat lagi people. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Putri. Dalam posisi tangannya mau tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Dari sini nampak Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah menunjukkan percaya diri dia di bawah 30%. Orang yang tepuk tangannya di bawah menunjukkan percaya diri di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Anda sudah mulai angkat tangannya karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, betul? Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya, putra putri, selamat pagi. Selamat siang. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Kita cas kembali materi kita beberapa tahun lalu. Selamat pagi. Selamat siang. Anak ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang gagal maju ke depan. Selamat siang. Selamat pagi. Anda semakin pelan tepuk tangannya. Allahu Akbar. Sebentar. Saya mau nggak mau ke materi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda fokus kembali. Selamat siang. Ingatkah brilian Muslim? Selamat siang. Ketika selamat malam, no applause. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti Anda lagi beruntung malamnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya, my people here. Yes. Oke. Semua yang ada hari ini angkat tangan kanannya dengan kolamnya. Wahid, Isnani, Salasa. Mulai. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Yes. Tetap tangan kanannya di atas. Sekarang angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Yes, di multimedia silakan diambil dokumentasinya. Akan nampak di sini mana yang brilian dan tidak brilian.
Kalau yang brilian pasti membawa keduanya. Kalau yang briliannya setengah-setengah, pasti bawanya hanya kertasnya saja. Yang tak brilian udah nggak bawa kertas, nggak bawa kolam. Siap ya? Sok, angkat lagi. Yuk, tim dokumentasi ambil videonya. Siap ya? Tanpa suara, 3, 2, masih terdengar suara. Orang yang brilian pasti di tangan kiri kanannya lengkap dengan. Orang yang briliannya di bawah 50%, dia hanya membawa kurosa tapi tanpa kolam. Kalau sekiranya dia hanya membawa kolam tanpa kurosa, itu juga di zona 30% ke bawah. Kalau dia nggak ada, kurosa nggak ada, itu dipertanyakan makhluk seperti apa dia. Brilian pun tidak. Oke, turunkan kembali tangannya. Good. Nanti. Oke, kita mulai. People. Saya meresepnya Kasan Titik kayak gini nih. Yakfi bil isyarah. Cukup dengan isyarat. Di Makassar, aku ketuk-ketuk kayak gini. Mereka bilang, ada apa dengan mikrofonnya, Pak? Kalau di Mahat tuh kayak gini, yakfi bil isyarah, diam semua. Oke. Leadership. Leadership identik dengan OPPD. Tapi jangan salah, anak kelas 6 pun butuh leadership. You sudah out dari OPPD, you katakan goodbye OPPD. Tapi ingat, leadership harus you keep di memori Anda. Orang yang belajar leadership berarti leadernya harus sip. Betul? Leadernya harus sip. Orang yang belum belajar leadership pasti kepemimpinannya nggak pernah sip. Mau anak kelas 6, anak kelas 5, semuanya harus sip. Apalagi leadershipnya. Sekarang, kalau anak tanya antum, apa itu leadership? Semua udah tahu, leadership adalah what's mean? Leadership artinya apa? Yes, kepemimpinan. Kenapa anak kelas 5, kelas 6 harus belajar leadership? Anak katakan kepada guru-guru, termasuk Anda calon para guru, bahwa Darussalam ini ibarat ember. Orang-orang di dalamnya adalah air dalam ember itu. Dari mulai Pak Yai, Ustadz, Satrili, kelas 5, kelas 6 adalah air-airnya. Jika ember ini bocor, maka seluruhnya harus cepat-cepat mencari di mana nih letak bocornya. Bocor aja sedikit, ada yang bocor sedikit, maka airnya akan habis dan tumpah. Kenapa banyak lembaga di luar sana yang tadinya santrinya sampai 5.000, 7.000, 8.000, tiba-tiba sekarang hanya sekedar nama? Karena sudah banyak bocor-bocor yang tak sempat mereka tambah. Akhirnya tumpah, santrinya nggak tahu kemana, guru-gurunya nggak tahu kemana, yang nampak hanya sebuah plang di situ, pondok pesantren, apa gitu, Darul Maksiat atau apa gitu. Seperti itu. Karena ketika ada bocor sedikit, tak cepat ditambal. Kepemimpinan OPPD harus cari celah-celah itu, people. Yuk kita sama-sama yuk kelas 5 yuk. Oh, sekarang kekurangannya di sini Darussalam ini. Yuk kita tambal bareng-bareng yuk. Evaluasinya, perekatnya itu 30% apa 50%. Kalau merekatnya daya lemnya itu enggak terlalu tebal, maka akan cepat bocor kembali. Maka harus brilian. Maka Anda lihat gambar ini. Siapa yang tahu orang ini? Anak kasih hadiah umroh bulan Agustus. Soklah. Siapakah beliau? Ente mau cari di Google, susah nyarinya. Siapakah orang ini? Anak hitung sampai 5 ya. Baru 1 orang loh, orang Mataram yang menjawab. Dan nanti berangkat bareng. 1, Mahatma Gandhi. Tapi cerdas, mirip sih Ustadz, mirip. Orang brilian harus tahu siapa dia. 2, siapa? Ada yang bilang kemarin ibu-ibu, Ali Alatas. Oh bukan, mirip-mirip aja. 3, yakin nih, siapa? Tak ada. 4, kelas 5 di belakang. Ada yang tahu siapa dia? Nggak ada. Yang pasti ini bukan orang Narunggul, kawan. Oke, udah batal.
Ma'had belum ada yang berani menjawab nih, karena memang darsuhu laisa hadza kan. Siapakah dia? Dia namanya adalah Peter Drucker. Bapak manajemen modern. Mereka mengatakan the purpose of business is to create and retain customer. Tujuan lembaga ini hadir adalah bagaimana kelas 5, kelas 6 mempertahankan biar santri ini pada betah di Ma'had ini. Karena antum semuanya harus memberikan excellent achievement. Prestasi yang gemilang, akhirnya santri-santri itu mereka mengatakan, ya Allah, ini Asojak Generation beda banget ya tahun ini ya. Mereka itu generasi visual, kawan. Mereka melihat, mereka merasakan, mereka mendengar. Dari antum semua kelas 5 juga sama. Kepengurusan APPD yang habis dilantik ini beda ya. Lebih nice. Mereka lebih benar-benar friendly dengan santri. Bukan harkat bertabat Anda sebagai pengurus. Anda ngomong nih, anak yang pengurus nih, you nyapa nih sama santrinya. Assalamualaikum Uhti. Tapi tersenyum. Apakah gara-gara senyuman itu Anda jadi viral di Darussalam? Tahu nggak? Harkat bertabat tahun ini kepengurusan langsung hancur gara-gara senyuman dia. Emang senyuman yang kayak gimana yang menghancurkan martabat? Itu justru santri, ya Allah, anak suka kali pengurus tahun ini. Dia nyapa dengan smilingnya itu. Assalamualaikum Uhti. Anti mau baca Kasbul Hudur? Bisakah you tanya sebentar? Assalamualaikum kaifah walukum. Anak akro Kasbul Hudur. Manduya ismuhu. Apa sih? Lupa lagi mufradnya? Falyakul hadir. Anak lupa mufrad itu. Anak dulu juga mudabbir dulu. Mandu ya ismu falyakul hadir. Ini ngomong kita senyum. Insyaallah Kak. Keep di memori para pengurus. Karena apa yang mereka lihat, ingat Kak, the purpose of business and to create and retain customer. Mereka harus mempertahankan Anda semua. Khawatirnya apa? Kejadian di kampus yang ada di Bekasi, kampus Bayangkara namanya. Anda udah izin sama beliau untuk sharekan materi ini. Kalau ada salah sedikit aja, orang tua kemana dia larinya? Masuk ke Darussalam, tiba-tiba ada kesalahan yang tak benar-benar tak cepat-cepat ditambal. Kira-kira orang tua antum kemana larinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah hari ini saya kecewa banget sama Darussalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa ana nunggu itu es teh manis lama banget. Ana nunggu 15 menit es teh manis lama banget. Ana sampai kehausan itu di ruang tamu. Allahu Akbar la ilaha illallah. Tolong ya semuanya ya, tolong. Ini adalah info buat Anda semua yang nanti ke Darussalam. Nembernya di situ. Semua orang se-Tasikmalaya, segrup, se-Indonesia tahu gara-gara es teh manis nunggu 15 menit gak datang-datang. Se-Indonesia tahu. Orang yang satu madhab dengan dia akan ikutin. Tahu nggak? Ngomong. Yang satu datang lagi dari Provinsi Riau. Apalagi saya waktu itu. Udah tuh Jamaatul Firon di situ dah. Masuklah itu. Dan masuknya ke sini nak. Sekarang apa yang salah dikit, rame lah. Maka you Brilliant Generation harus menyesuaikan dengan zaman. Kata Pak Kiai tadi, tantangan zaman. Sekalipun antum, Pak Happy kan kita nggak pegang handphone. Yes, you nggak pegang handphone. Tapi orang di depan Anda yang datang dari luar sana, mereka merekod di handphonenya apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Kepengurusan, jaga alma mater bendera Darussalam ini. Kelas 6 pun jaga bendera alma mater Darussalam ini biar terus berkibar dan kibarannya positif. Setuju? Ketika Ana bilang setuju, antum jawab sepakat. Setuju? Sepakat. Nah, loh. Ketika Ana bilang setuju, you jawab sepakat. Setuju? Sepakat. Sebaliknya, sepakat? Setuju. Setuju sepakat? Sepakat. Setuju. Nah, loh, ada stukat pula. Apa ini stukat ya? Oke, jaga bendera itu. Karena semua yang hadir hari ini, para guru antum, ustaz-ustaz antum, yang mereka standby di office, Ana yakin mereka sering banget dapat komplainan dari para orang tua. Betul? Andai kan you megang handphone nih, Ana yakin kepengurusan hari ini, andai kan megang handphone, komplainan dari luar pasti banyak banget. Karena antum gak pegang handphone, akhirnya kemana dia? Handphone. Ana yakin beliau Ustaz Tony juga pernah dikomplainin ya Ustaz ya. Pasti. Pak Happy pernah gak dikomplainin? Oh pernah. Pernah gak dilempar orang? Pernah.
Anak lagi ngomong, anak lagi ngajar, tiba-tiba ada orang yang ngelempar dari belakang. Plah. Anak kaget, Allahu Akbar, siapa yang melempar ini? Ternyata, siapa dia? Dia anak autis. Antum tahu anak autis? Kita harus ngadepin orang itu loh, Kak. Anak autis, ketika itu anak kaget, kenapa dia ngelempar anak? Anak tanya kepada teacher, guru pendampingnya, Bu, kenapa anak itu? Maaf Pak Happy, saya lupa ngasih kabar. Dia setiap hari Rabu jam 9 pagi, dia itu dreaming di otaknya. Dreaming apa, Bu? Dia menghayalkan tentang Tom and Jerry. Berarti saya tikus apa kucingnya kalau dia? Anak mulai mundur, wah ngeri pula kok. Berarti Anda menghindari ngajar hari Rabu pagi jam 9. Ketika Rabu jam 9, jangan sampai Anda ketemu orang itu. Akhirnya Anda minta jadwal ke hari Kamis. Ketika ngajar di hari Kamis, Masya Allah, ada orang namanya Caco. Anak kaya dia. Tapi kenapa Caco ini menganggap orang semua di sekelilingnya itu adalah miskin? Ketemu dengan saya. Pak Happy kan? Iya Caco. Dia anak autis, tapi sindrom. Kenapa? Kenapa Caco? Pak Happy, aku mau tanya. Pak Happy hari ini berangkat ke tempat kerja pakai apa? Pakai motor, Caco. Berarti Pak Happy miskin. Miskin. Pak Happy miskin. Allahu Akbar. Anak sampai ngajar kayak gitu loh, Ustaz. Ada juga ini umat Nabi Muhammad yang kayak gini. Anak mundur kembali. Anak tanya guru pendampingnya, Ibu, ini orang kenapa lagi? Pak Happy, ngadepin orang kayak dia, janganlah berlagu miskin. Sok kaya aja, Pak. Oke, gitu ya. Ketika ketemu lagi di perpustakaan, ada lagi Caco ini. Pak Happy kan? Yang bawa motor setiap pagi? Enak aja Caco ini. Kan? Bukanlah, sekarang udah ganti motornya. Pak Happy berangkat ke sekolah pakai apa? Sekarang saya sudah bawa Alfa. Al-Fatihah maksudnya. Ketika dia bilang bawa Alfa, langsung diam tuh anak. Alhamdulillah, Pak Happy berarti udah kaya sekarang. Iyalah. Dalam hati Allahu Akbar, capek juga ngadepin orang kayak gini. Sampai segitunya loh, di luar sana loh Kak. Di sini anak sehat semua. Antum pengurus ngadepin anggota sehat semua. Anak yakin tak ada yang autis. Paling yang anak lihat nih, yang duduk di sini ya, bukan autis Kak. Antum nih, ada orang yang auditorinya itu tak cukup dengan visual. Ini anak alamin ketika di Surabaya. Ada satu santriwati, ketika anak ngajar, kok dia itu nggak mau tengok ke kita. Apa yang dia lakukan? Tunduk aja, menggambar aja. Kesel anak. Anak bilang ke Ukti, Ukti, you keluar. Dia tutup itu kurasahnya. Dia keluar sambil nangis. Habis maghrib dia datang ke hotel. Assalamualaikum Pak Chandra. Pak Chandra ini jahat kali hari ini. Aku gak dapat materi Bapak hari ini. Padahal aku selama ini selalu mendengarkan Bapak. Dimana setiap saya ngajar pasti telingamu kemana dan matamu kemana. Bapak udah seuzon sama aku. Dia anak kelas 3 SD. Bapak udah seuzon sama aku Pak Chandra. Bapak tahu selama Bapak ngajar kita tentang PAI ini, aku ini mendengarkan Pak. Buktinya aku menggambar, buat gambar yang aku tulis sesuai apa yang kau Bapak katakan. Anak belum nyambung di situ. Maksudmu apa? Ini Pak Chandra. Bapak hari ini yang kemarin Bapak menjelaskan tentang arkanus sholat. Memang aku nggak dengar secara sempurna, tapi aku menggambar apa yang Bapak jelaskan. Anak baru lihat hari itu gambar Naruto lagi sholat. Materinya udah ada. Kau nanti 3 gambar lagi. Apa materi hari ini Pak Chandra? Materi hari ini tentang tayamum. Ana mau lihat Doraemon tayamum di sini. Dia kursus Ustaz dari Ba'da Isya sampai 8:30. Ana ngomong tapi dia nggak lihat kita. Dibayangkan. Apakah ada pengurus atau anggota di sini yang anaknya kayak gitu? Ana yakin nggak ada. Mereka akan sam'an wa ta'atan kepada antunna wahai pengurus OPPD.
Ana menjelaskan depan anak itu, tapi dia bukan Sakura kawan. Sakuro, kelas 5 belakang, OPPD. Choose one of them. Putra atau putri? Sakuro atau Kafuro? You tahu apa artinya Sakuro? Bersyukur. Asuja generation, pilih Sakuro or Kafuro? Sakuro yang aku pilih. Anda harus bersyukur. Generasi brilian adalah dia berdoa sebanyak mungkin dan bersyukur sesering mungkin. Anda ulangi, orang brilian itu, Muslim yang brilian, yang dapat prestasi itu karena dia selalu berdoa sebanyak mungkin dan bersyukur sesering mungkin apapun yang terjadi. Maka my people di sini semuanya harus menghadapi dengan benar-benar smart leadership untuk kelas 5K itu atau untuk kelas akhir. Karena leadership ini harus membedakan antara bos atau pemimpin. Antum pilih Kak, yang kelas 5 di belakang, termasuk yang kelas 6 yang mantan OPPD ini. Antum ingin menjadi bos atau pemimpin? Beda loh Kak, antara bos dan pemimpin. Ini materinya pernah Anda sampaikan ke para direktur loh Kak. You lihat, Putra dijawab, kalau bos itu seperti apa? Dibaca? Kalau bos kayak gimana Kak? Dia mempekerjakan umat. Putri, kalau pemimpin, dia mengilhami umat. Jadilah kepengurusan tahun ini, dia bukan mempekerjakan anggota, tapi harus mengilhami santri, mengilhami anggota. Jadilah generasi akhir ini, you jangan sekali-kali punya niat untuk mempekerjakan adik-adik Anda, tapi harus mengilhami mereka. Karena you bukan jiwa bos, tapi Anda punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, bos kayak gimana? Putra, baca. Mengandalkan kekuasaan. Putri, kalau pemimpin? Mengandalkan kemauan baik. Anda baca sampai selesai. Kalau bos itu menimbulkan ketakutan, intimidasi, bos itu nakut-nakutin mulu. Jangan sampai kepengurusan tahun ini suka nakut-nakutin. Solaitah al-yaum. Lamalah. Kalau kamu gak sholat, malaikat Israel akan datang kepadamu hari ini. Takutlah anggotamu ini. Ini jangan-jangan ini pengurus aneh apa malaikat Israel ya itu lah. Janganlah kau takut-takuti dia. Berilah energi positif kepada mereka. Termasuklah sedang memancarkan kasih sayang, menunjukkan siapa yang bersalah. Bos itu pasti selalu menunjukkan siapa yang salah ini. Tapi kalau pemimpin, dia tak pernah mengatakan kalimat itu. Tapi kepemimpin itu selalu mengatakan, menunjukkan salahnya di mana hari ini. Bukan cari orang yang bersalah. Ya kan? Berikutnya, bos itu mencari keuntungan pribadi, tapi pemimpin dia mencari maslahat untuk umat. Kalau bos dia menuntut rasa hormat, pemimpin membangkitkan rasa hormat. Item-item ini harus Anda bedakan. Kenapa? Ini yang Anda sampaikan di zona leadership. 80% untuk kelas 5 di belakang. Untuk OPPD yang baru dilantik. Oke. Anda lihat tulisan ini dengan seksama. Wajah-wajah kelas akhir ini familiar. Bisakah dibaca? Sejenak tumbuhkan leadership Anda setelah review otak Anda dalam 1 menit. Bisa lebih soft bacanya? Sejenak tumbuhkan leadership Anda setelah review otak Anda dalam 1 menit. Kaget saya. Apa yang kau baca kawan? Kau lagi baca ayat kursi hari ini? Emang apa kau ini? Sejenak tumbuhkan leadership Anda setelah review otak Anda dalam 1 menit. Semakin banyak yang membaca, otak Anda akan mereview dalam waktu 1 menit lagi. Sejenak tumbuhkan leadership Anda setelah review otak Anda dalam 1 menit. Review otak Anda, bukan review Anda. Review otak Anda dalam 1 menit. Pasti, trio akan mengira you akan bicara betul hari ini.
Pegang mikrofonnya. Kasihkan ke belakang. Kasihkan ke belakang. Tenang kawan, tenang. Tenang. Standby mas. Angkat mikrofon muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau hampir lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Min En. Bangka Belitung. Iqra. Sejenak tumbuhkan leadership Anda setelah ridho otak Anda dalam 1 menit. Oke. Terima kasih Bangka Belitung. Kelas 5. Namamu? Afgan Min En. Raja Pola. You bagian apa? Rois. Cocok lah. Dari tampangmu cocok kau jadi Rois. Oke. Titip OPPD hari ini dan tahun ini, oke? You keep di memori Anda hari ini, materi Anda hari ini. Udah siap? Udah. Oke. Siap. Bagian apa? Kedua apa? Oh, ketua. Bagian apa? Ketua. Kalau you? Ketua 1. Kau bilang ketua 1, kau ketua 2. Yuk. Bagian apa? Ketua apa? Ketua 1. Ketua 1. Yuk. Ketua 2. Jangan aku bilang ketua 3 hari ini kan? Pemkot kota 3. Karena dia udah siap-siap. Kayaknya anak hari ini. Yuk. Keamanan 2. Emang ada berapa keamanan? Satu ketua. Yuk. Tunggalan rasa. Anta min muharrikin lughah. Berarti lughah tukang mumtazah. Baik. Semakin Anda merapat ke belakang, Anda semakin deg-degannya luar biasa, betul? Anda akan berpikir, wah kayaknya kita hari ini ya. Oke, semakin Anda merapat ke belakang, you jangan mengira kalau Anda hanya berbicara dengan Asuja Generation hari ini. Tapi Anda juga berbicara dengan Anda kelas 5, my people here. You ada duduk di belakang, itu adalah orang yang paling aman. Apa yang kau pikirkan hari ini? Kalau udah kayak gini, antum gak bakal ngantuk, nak. Siap ya? Ana cari. Karena tadi Ana bicara dengan ketua 1, ketua 2. Ana akan cari mana ketua 1-nya. Putri ada ketua juga. En. Mana ketuanya? Anti kah? Iya. Kenapa kau diam aja? Allah Akbar. Udah gini lah saat. Kalau generasi baru-baru diangkat ini masih malu-malu dia. Apa yang kau pikirkan hari ini? Namanya? Kelas berapa? Wali kelasnya siapa? Kok hampir lupa nama Ustaz wali kelasmu ya? Oke, kemudian you siap jadi ketua kan? Siap. Oke. You ketua 1. Ketua 1. Ketua 2. Mana ketua 1-nya? Mana ketua 1? Nah, ketua. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua 1 betul? Betul. Apa sih tanggung jawabmu ini? Membina menjadi saudara teman-teman semua. Oke, keep di memori Anda. Tepuk tangan buat para leader hari ini. Oke. Semakin saya merapat ke belakang, Anda mengatakan, wah kayaknya kita hari ini ya. Oke, cukup Kak? Yulia, saya minta semua fokus ke depan. Dalam waktu 1 menit, no voice. Tidak ada suara. You relax duduknya. Tidak ada suara kecuali saya yang bersuara dengan audio visual yang ada di belakang sana. Anda mohon dengan sangat. Sok buktikan setelah tadi malam di Tahul Ulum Gandok sudah well done. Selesai. Di Darul Huda sudah selesai. Coba sekarang kita mulai di Darussalam. Bahwa ternyata tanpa Anda sadari, Anda pernah mengalami di segmen ini. Beberapa tahun silam Anda waktu itu datang ke pondok ini diantar oleh keluarga Anda, betul? Masuk ke Gapura Darussalam. Pagikah Anda, siangkah Anda, atau malamkah Anda hari itu?
Anda masih lugu tak tahu namanya pondok. Anda melihat masjid, Anda melihat asrama. Mungkin ada di antara Anda mulai mundur kembali hari itu. Apakah sia-sia bertahan di pondok ini? Tapi seorang ibu yang kuat, dia memegang pundaknya sang anak itu sambil mengatakan, "Bager, sing betah di pondok ini." Kalimat itu pasti Anda pernah rekam, dan sampai sekarang pun Anda masih mendengar bisikan sang ayah dan ibu hari itu. Bismillah, sing betahnya. Anda pernah bayangkan hal ini? Anda masuk ke tanah ini sehari, 2 hari, seminggu, antum masih bertahan di situ. Sesekali orang tua mau datang, dia mengatakan, "Nah, alhamdulillah, kau masih bertahan, betah di sini." Dan dia mengatakan, "Alhamdulillah, Pak." Tanpa Anda sadar, dulu antum pernah ada di sini. Antum pakai kostum TK, antum pakai kostum SD, dan antum saat itu masih lugu, antum tak mengira kalau akan masuk ke tanah pondok, antum tak mengira akan punya label Asuja Generation, antum tak akan mengira hari itu kalau antum akan tampil sebagai anak pengurus OPPD. Lah, yazunu an hala. Saat itu antum masih pakai kostum ini. Dan teman-teman antum di luar sana, mereka kostumnya udah kayak gini. Ketika ujian nasional selesai, mereka kayak gini, mereka stylenya. Dan antum gak merasakan itu. Ketika antum pulang ke rumah, tidak sedikit kawan-kawan antum, mereka teriak, mendingan sama aku di sini sekolahnya. Tapi antum tetap bertahan di situ. Ya Allah, enggak. Anda harus banggain orang tua aku coba. Aku harus kuat, aku harus kuat. Anda yakin antum merasakan apa yang Anda katakan hari ini. Tapi siapa yang mengira saat antum teriak, "Selamat tinggal seragam sekolah SD." Saat itu antum masuk ke tanah ini. Antum tak mengira ternyata antum punya cerita yang antum goreskan per hari. Dan jadi diarymu hari itu. Kelas 1, kelas 2, antum masih bertahan. Kelas 3, antum sudah mulai goyah di situ. Betul. Kelas 4, antum sudah mulai goyah lagi. Kelas 5, saat itu yang hari ini sekarang lagi berada di OPPD, yang pernah dirasakan oleh kakak-kakak kamu, goyangannya pasti semakin dahsyat. Antum pasti sering tergoda saat itu, aku lanjut atau tidak. Karena air yang antum minum di Darussalam ini, tanah yang antum injak, udara yang antum hirup, itu semua nanti akan jadi saksi kesuksesan antum. Anak kangen dengan bait-bait himne ini. Kemanapun Anda pergi, Anda bawa bait ini. Tak peduli di depannya ada orang non-muslim. Tapi kenapa alunan nadanya itu bisa menghipno orang-orang non-muslim? Apalagi kita yang setiap saat di sini, nak. Apa fungsi dari semua ini? Bisakah antum bertahan sampai antum teriak, "Ustaz Chandra, tolonglah, itu semua sudah lewat, Ustaz. Impianku sekarang satu, Ustaz. Anak ingin cepat wisuda, Ustaz." Yang kelas 5 di belakang pun sama, "Pak Happy, aku pengen cepat wisuda nanti, Pak." Antum pakai toga, antum pakai jubah. Saat itu MC-nya memanggil, wisudawan pertama, Ananda. Antum tampil ke panggung akbar hari itu dengan senyuman penuh haru dan bangga. Antum menunduk di depan sang kiai, menunjukkan antum sam'an wa ta'atan. Antum dikalungkan hari itu.
Saat itu antum berdiri lagi dengan senyuman penuh haru dan bangga. Saat turun dari panggung sebelah kiri, antum melihat sang ibu. Dia lagi menangis berlinang air matanya. Ana yakin antum pasti ingin cepat-cepat antum menghadapi ibu itu kan. Dan saat itu antum melihat ketika pakai toga, antum melihat, ibu kenapa ibu menangis? Ibu. Antum percaya apa tidak? Ibu itu pasti akan bilang, nah, kayaknya kemarin aku bilang, si betah bager di pondok ini. Sekarang kau udah mau selesai, ya Allah, aku bangga punya kau di peluk. Ayahmu yang gagah itu, yang sangat peluk aku. Kau diusap kepalamu hari itu. Akhirnya kau sekarang wisuda. Ana yakin you akan teriak, Abi Umi, aku berikan toga ini untukmu. Aku berikan toga ini untukmu, Pak. Ini hadiah untukmu. Pasti di antara antum banyak yang tak setuju ana bicara ini. Karena mungkin antum mengatakan, Pak Chandra tolong stop bicaranya. Orang tuaku ini sudah tak ada, Pak. Aku akan berikan ke siapa toga ini nanti, Pak Chandra? Atau enggak? Jawabannya satu. Batu nisannya masih ada. Tapi ketika orang tuanya masih ada, bersyukurlah. Nanti akan ada yang menerima toga itu. Tapi pasti antum akan lebih terasa sakit melihat tayangan ini. Pasti antum mengatakan, Pak Epi, aku ingin seperti orang ini, Pak. Saat anak MC wisuda di Manado, baru sebentar anak bicara. Saat itu anak bilang acara akan dimulai. Panitia mengatakan, Pak Epi, kita nunggu satu orang lagi. Wisudawan belum datang, Pak. Tolong sabar nunggu, Pak. Anak penasaran siapa orang itu. Tiba-tiba dia orang Watampone. Dia wisudawan. Dia bisa dibilang bukan orang yang nilainya terbaik. Tapi hari itu jadi sorotan mata para netizen dan orang-orang hari itu. Siapakah orang itu yang datang di hari wisuda? Ini orangnya. Antum lihat dengan hati antum, bukan dengan mata antum. Bisakah antum bersujud di kakinya saat hari wisuda seperti dia? Ayahnya sudah lumpuh, sudah tak bisa lagi berjalan sempurna. Tapi semua mata hari itu tertuju kepada orang ini. Dia tetap memanggil seorang ayah yang dia bangga. Ribuan wisudawan hari itu semua matanya tertuju kepada dua potret ini. Semua orang tertegun karena mereka berpikir, ya Allah, dia padahal bukan yang nilainya terbaik loh, tapi cintanya yang terbaik untuk sang ayah. Ayahnya pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya gak pernah sederhana. Karena orang yang brilian
Dia yang menjadikan orang tuanya adalah pahlawan setiap saat. Kemanapun anak pergi, pasti anak komunikasikan ke bapak ibu saya. Antum tanya adik anak di belakang. 5 menit sebelum anak tampil, pasti yang telepon ibu, ma, hari ini saya tampil. Ibu hanya mengatakan, Bismillah, alim soleh, bicaralah yang benar-benar bisa mempengaruhi orang, bicara yang alim dan soleh. Bisakah antum melibatkan mereka ketika kemanapun antum pergi? Kita nggak boleh sombong, kawan. Kelas 6, kelas 5, nggak boleh sombong. Apapun Anda stafnya, ketua 1, ketua 2, Anda bagian bahasa, bagian apapun, apapun yang terjadi, dia tetap berada dan berdiri tegak, tak terpengaruh oleh angin. Kadang angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Coba kelas 6, berapa orang yang mereka dari kelas 1 sampai sekarang, mereka sudah terhempas dari Samudra Darussalam. Tapi antum tetap berdiri tegak sampai sekarang. Antum masih ingat pertama kali masuk ke sini kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sahabatmu yang antum dekat banget, tapi tiba-tiba dia udah keluar lebih awal. Atau dia udah sakit, hanya dia keluar, dia pamitan kepada Anda, kayaknya anak nggak tahan lagi di sini, anak harus pulang. Jangan sampai antum pun kayak gitu, nak. Bisakah antum bertahan di Samudra Darussalam ini? Yuk jadi contoh buat adik-adik yang mau di bawah. Ketika sang nahkoda mengatakan, kelas 5, kelas 6, ikuti di belakang saya. Ketika itu gelombang ombak semakin keras, antum harus kuat. Pak Chandra, batu karangnya terlalu besar, antum harus kuat, Kak. Itu orang brilian. Pak Chandra, ombaknya yang samping kiri terlalu besar, kuatkan. Ketika Pak Chandra, aku lihat kawanku, dia mudah mau masuk ke dalam area samudra, dia hampir-hampir tenggelam dan dia, tolonglah dia, suruh naik lagi ke kapal. Jangan diamkan dia tenggelam. Kau katakan, kau masih ingat Pak Happy Chandra mengatakan kita harus wisuda bareng-bareng. Kita berikan toga ini untuk orang tua kita. Tolonglah bertahan. Orang brilian, dia saling motivasi satu sama lain for excellent achievement, untuk meraih prestasi. Ini perdana di Darussalam anak bawa tema ini, brilian. Kenapa? Antum lihat dia. Kasihan kampus ini hari itu. Ini kampus UIN Araniri Aceh. Anak pernah ceritakan, tapi anak ceritakan kembali. Feelingnya akan lebih dapat karena antum kostumnya sekarang berbeda. Termasuk kelas 5 karena antum sekarang udah jadi pengurus. Anak ceritakan ulang. Tanggal 1 Februari tahun lalu. Anak motivasi. Hampir ribuan wisudawan, wisudawati di Aceh hari itu. Baru bicara 15 menit, ada orang paling pojok, dia perempuan. Wajahnya wajah Aceh pula, orang Lok Semawe. Dia berteriak, Pak Chandra, Bapak sudah ngomong 15 menit, aku mimpiku satu Pak Chandra. Nanti saat aku di wisuda dan teman-teman, bisakah Pak Chandra datang dengan tolonglah Pak Chandra harus jadi MC-nya. Oh, siap, nak. Nanti saya datang, kau tenang aja, aku datang nanti. Tiba-tiba apa, nak? Siapa yang mengira? Ternyata anak yang angkat tangan itu yang bernama Rina Maharami ini, dia anak Lok Semawe yang dia teriak berharap aku nanti bisa datang bersama tim di hari wisuda. Rina Maharami anak UIN Araniri Aceh yang akan diwisuda minggu depan, tapi angin bertiup berbeda kepada sang nelayan. Dikabarkan dia meninggal dunia. Tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan indahnya bagaimana dia tampil depan sang ayah bundanya. Tapi Allah lebih cinta kepada dia untuk memanggilnya. You tanya kepada anak, Pak Happy datang gak tetap hari itu? Yes, anak datang hari itu. Di hari wisuda, saat itu suasana hari itu di aula mengharu biru. Semuanya diam.
karena dia merasa kehilangan sosok sahabatnya. Anda percaya atau tidak? Saat saya dengan partner saya, orang protokoler gubernur, memanggil Rina Maharami, you tahu siapa yang maju ke depan? Dia adalah sang ayah yang hebat. Anda lihat orangnya. Ayah itu maju ke depan sambil mengatakan di telinga saya, Pak Chandra, aku bangga punya seorang anak. Dia sekalipun sudah almarhumah, tapi dia seorang sarjana. Aku bangga, Pak Chandra. Antum lihat, tak nampak rasa letih di wajahnya. Tapi dia tampil ke depan, memanggil toga dari sang almarhumah, putri kecintaannya. Bersama ibu tercinta hari itu. Dan semua mata tertuju kepada ayah ibu ini. Antum melihat tangannya. Antum melihat ayah ini. Sederhana sekali. Pakaiannya sederhana. Pecinya sangat sederhana. Dia mengatakan, aku bangga punya anak. Aku akan mengabarkan kepada wargaku, aku punya seorang putri. Dia sarjana, sekalipun dia almarhumah. Antum melihat gambar ini. Pasti antum sekarang lagi berdoa kan? Ya Rabb, tawil a'marona, panjangkan umur kami. Wa a'maru walidina, dan umur kedua orang tua kami. Suasana seperti ini pasti antum gak mau merasakan itu. Antum bisa tampil menjadi orang yang brilian, memotret semua keadaan, menjadi anak yang soleh di sini. Cukup, people. Kemanapun anak pergi, jangankan antum yang duduk di pesantren, anak-anak mahasiswa-mahasiswi, mau putra mau putri, mereka sama menangis seperti antum hari ini. Kenapa? Karena semua berteriak, Pak Happy, aku mau banget Pak Happy, aku ingin banggakan orang tua aku cukup itu. Karena di otaknya ada brilliant cortex. Karena dia berharap banget, aku tak lebih dari Pak Happy, udah cukup itu aja. Aku ingin bahagiakan mereka, aku melihat mereka tersenyum, tak perlu mengecewakan mereka, udah cukup. Itu adalah surga bagi kami. Brilliant people, orang yang brilliant adalah dia bisa meraih prestasinya bukan hanya dalam akademik, tapi dia prestasi untuk bisa takzim kepada sepuhnya. Antum kepengurusannya dibanggakan, kan menjadi cerita nanti Kak kepada orang tuamu ini. Alhamdulillah saya sekarang diangkat jadi ketua 1 bunda. Tolong doakan. Oh, bundanya bangga itu. You juga sekarang menjadi kelas akhir. Bu, saya bentar lagi nanti wisuda. Tolong doakan. Saya mau ujian, Bu. Dia akan mendoakanmu dengan cinta. Brilliant people. Save di otak antum. Antum hari ini tak perlu mencatat apa-apa. Cukup antum mencatat di benak antum. Omongan Pak Happy hari ini saya keep. Saya simpan di otak saya. Bismillah.
Antum siap? Siap. Antum siap? Siap. Oke. Tepuk tangan untuk Anda semua. MC. Kok nangis pula MC ini? Terus siapa yang ngomong nanti kalau ini? Anda sampai jam berapa? Ada infonya sampai jam berapa? Astagfirullahaladzim. Lama kali, Anda harus pulang ini ke Jakarta. Ada info? Belum ada info sampai jam berapa? Antum masih semangat lanjut? Antum dibikin nangis kayak gini nggak apa-apa? Antum kalau nebak, kalau Pak Happy udah kesini, siap-siap kita. Di otak antum ketika duduk di sini, antum udah bilang nih di otaknya nih, udah siap-siap. Awal-awal antum tertawa, antum angkat tangan, antum buka tutup buka, kayaknya nggak ada nangis-nangis hari ini. Ayo ceria-ceria buka tutup. Pas ini mulai ya Allah ya Allah. Aduh ya Allah ya Allah. Antum sudah nawa itu kan, sebelum masuk ke aula ini antum berpikir, lihat Ana. Antum ngomong ke sampingnya kan, Ana nggak bakal nangis. Ana kuat. Lama-lama, ya Ana nggak kuat juga ya Allah. Nah, di sini Ana seru. Ana nggak mau antum keluar dari ruangan ini, mata antum bengkak semua, people. Mata antum sudah gak berbentuk mata manusia lagi. Nanti antum ditanya sama, diapain ini di atas sama Pak Happy ini ya? Kan alhamdulillah, yes. Sekarang antum sudah tersenyum manis kembali. Yang tadinya antum menangis, sekarang antum tertawa lagi. Jadi Ana melihatnya lucu wajah antum hari ini. Anda makhluk seperti apa hari ini? Oke, yes. Yang bahaya itu apa, Kak? Antum dibikin insane condition, antum dibikin nangis, antum benar-benar menghayati banget, tapi nggak bisa dibalikin lagi. Di situ anak bingung. Nah, loh gimana ini? Anak dibikin, ya mau tertawa, nggak ada yang tertawa. Mereka tetap semakin anak kasih omongan semakin nangis lagi. Anak, loh gimana ini ya? Di situ anak bingung. 1 jam di Watampone, di Jayapura, anak ngomong, di situ nggak ada yang tertawa dan nggak ada yang nangis. Itu lebih bahaya lagi. Anak masuk ke aula, wajahnya sama semua, keriting-keriting pula. Mereka hitam-hitam. Ketika anak ngomong, anak bikin sesuatu yang tertawa, nggak ada yang tertawa. Anak bikin yang wisuda yang barusan, itu bagaimanapun bentuk orang di LP dan mantan preman. Lihat video tadi, nangis dia. Tapi kenapa di Jayapura nggak ada yang nangis? Anak kaget, anak mulai mundur. Jangan-jangan bukan manusia mulai di depan anak. Kenapa? Ketika anak menuju ke belakang, saya minta break 15 menit. Saya tanya ke panitia, Mas, apa salahku ini apa ini? Apa jawaban Bapak itu? Pak Chandra, aku lupa. Mereka itu gak paham bahasa Indonesia. Akhirnya, anak ngomong, diterjemahkan. Ada translatornya. Anak ngomong 15 menit, ada penerjemah. Jadi tertawanya itu delay. Jadi mereka tertawa setelah 15 menit. Anak buat cerita yang wisuda tadi, gak ada yang nangis. Tapi ketika penerjemahnya ngomong, pada nangis. Padahal topiknya sama, gambarnya sama. Anak bilang, ya nangisnya terlambat ini orangnya. Setelah 15 menit. Yes. Kalau orang yang gak brilian, dibikin cerita yang baru Jayapura, gak ada yang tertawa. Tetap aja dia ingat cerita yang tadi. Berarti antum ada di zona otak kanan, ada di zona otak kiri. Berarti you bisa mengcombine brilian Anda hari ini. Tepuk tangan, jangan lanjut. Ternyata pelukan Anda dengan orang tua, dimanapun Anda, setiap waktu orang tua datang ke sini, kau hanya peluk dia hanya 5 detik, itu luar biasa pengaruhnya. Anda lihat nih. Saat ujian nasional motivasi, sayap kirinya itu orang tuanya, sayap kanannya anak-anak kelas 12 dan kelas 9. Saat acara selesai, anak bilang, tuh orang tuamu, kamu cepat peluk. Mereka lari, ada anak SMP itu, anak SMA. Oh, ya Allah, Bu, aku sebelum ujian tolong doain aku, Bu. Mereka peluk di situ. Janganlah kau nangis lagi. Ini mah nggak cerita sedih. Kumaha ini teh. Terus anak harus gimana ngomongnya? Gini teh, Darussalam teh.
Udah, jangan ini lagi, ini aja dah. Ah, tah iya we. Udah selesai. Sok fokus lagi. Tuh, lupa apa sih? Dui ke mana tadi saya ngomong? Intinya itulah Kak ya. Dasarnya kekuatan pelukan. You hanya peluk 5 detik Kak. Dia datang ke sini. Assalamualaikum Pak. Smile face, smile voice. Jangan mengabarkan kabar buruk kepada orang tua kita. Assalamualaikum Pak. Apa sehat hari ini? Yuk cium tangannya, yuk peluk. Hanya 5 detik kau meluk dia. Hanya 5 detik. Itu bisa meningkatkan kecerdasan otak. Yuk peluk ibu 5 detik. Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Orang brilian harus tahu the sense of hug. Kekuatan pelukan ini. Yuk hanya 5 detik kau meluk saudara Anda. Itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Maka di kamarmu putri, kalau ada kawannya itu yang banyak racunnya, peluk dia. Ini hanya 5 detik Kak, just 5 seconds. Hanya 5 detik, apalagi kau memeluknya 5 menit. Kau peluk orang tua 5 menit. Atau 5 jam kau peluk, gak lepas-lepas itu. Itu akan muncul tuh, tambah cerdas. Maka sel otot tikus saja, ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya sel otot itu kelihatan tua, yang tikus ini kelihatan tua sekali sel ototosnya. Ketika disuntikan hormon oksitosin, nampak muda kembali itu selnya. Nabi kan sudah mengajarkan itu. Nabi SAW sebelum menemui ajalnya, siapa yang dia peluk pertama kali? Ada yang tahu? Siapa? Yes, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini pernah dipeluk Nabi. Ini gambarnya. Ya kan? Saat itu apa? Nabi itu setelah haji wada. Ya kan? Pulang ke rumah. Lagi sakit. Yang dipanggil pertama kali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk oleh Nabi. Saat dipeluk oleh Nabi, langsung dibisikkan di telinga kirinya, "Ya Fatimah, saya tini al-ajal. Ajalku akan mendekat Fatimah." Saat itu Fatimah mengatakan, "Berarti aku tidak akan mendengar lagi sabda-sabda ayahku." Langsung Nabi mengatakan, "La tatruk di bagian, jangan kamu nangis." Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Saat itu ditanya lagi, kenapa dia menangis di telinga kiri saat dibisikkan dan dia tersenyum di telinga kanan? Karena ayahku mengatakan saat di telinga kananku, sekalipun aku sudah tiada wahai Fatimah, nanti kau yang akan menyusulku nanti ke surga di antara keluarga kita, dan kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Fatimah langsung dia tersenyum. Pelukan itu hangat antara Nabi dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Antum bilang, Pak Happy, kenapa kau katakan selalu sekali tentang kerinduan kepada Nabi? Ana tanya sama antum, akuntum mushtaqun nabi-nabi, karena Nabi adalah the figure of leader. Tidak ada yang lain. The leader speaker is Muhammad. The leader is Muhammad Rasulullah SAW. Akuntum mushtaqun nabi-nabi? Apakah rindu kepada Nabi? Ana yakin antum menjawab, nah baik. Ana mushtaqun bin Nabi. Ana rindu kepada Nabi. Saat jangankan kita, Nabi aja rindu sama kita kawan. Kita mengenal Muhammad itu hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Tertempel di sebuah rumah yang megah. Kita melihat Muhammad itu hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Tertempel di sebuah masjid yang mewah. Tapi di hati kita kadang tak ada. Nabi bersama sahabat melewati makam Al-Baqi. Saat melewati makam Al-Baqi, Anda tahu apa yang terjadi? Nabi berhenti. Saat itu Nabi mengatakan, Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu kepada sahabat-sahabatku. Sahabat itu langsung bertanya, Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini sahabatmu, wahai Nabi?
Tapi Nabi menjawab apa? Lah, bukan itu. Ana mustaqul bi ikhwani alladzina lam yarau anni. Aku rindu kepada saudara-saudaraku yang mereka belum pernah melihat aku. Mereka adalah umatku dan mereka belum pernah bertatap muka dengan aku. Aku rindu kepada mereka. Nabi aja rindu sama kita. Kenapa kita tidak? Berarti brilian muslim adalah yang menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dan syauk kerinduan kita kepada Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu Kak, nggak ada yang lebih. Salam alaika antum ini ya Allah, Nabi, ini salamku untukmu Nabi. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Benar-benar perkata itu antum nikmati. Ana yakin Nabi pun akan menjawab salawat itu. Enggak sekedar salawat. Ya Rasul, salam alaika. Ya Rasul. Coba ya kunaon. Di situ ada feel. Brilliant Muslim. Karena di situ ada feel. Vertikal kan kepada Allah karena dia punya mahabbah kepada Rabbnya dan juga mahabbah kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena item-item ini adalah menunjukkan dia siap meraih self achievement. Dengan apapun yang antum lakukan, dia antum ngezoom, pengurus ngezoom. Anak ingat tuh guru anak, Kiai anak selalu mengatakan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, semuanya adalah yes, kulluha la takhlu min nata'ij tarbiyah. Antum mungkin bilang, Pak Happy aja sekarang udah di luar, enak banget ngomongnya kayak gitu. Yes, karena Ana udah di luar, Kak. Ana bisa kayak gini berawal dari ma'had. Pak Happy dulu waktu kelas 5 bagian apa? Ana waktu kelas 5 bagian kopol, koperasi pelajar. Tapi usbu wahid 1 minggu. Kiai Sukri bilang, ente nggak cocok di koperasi pelajar. Ana suka lupa harga-harganya, Ustaz. Akhirnya saat santri gontor setiap sore ada yang jual beli gitu ya, transaksi. Ana seenaknya aja Ana bilang, ini kok ini kam taman kolam 1 alaf. Padahal cuma 2.000. Ketahuan. Akhirnya anak dikena baru seminggu diusir dari koperasi pelajar. Saat itu anak dipindahkan ke Kismul Ilam. Apa ini? Kalau nggak ada yang diusir. Habis mereka dong sampai selesai. Semuanya 4.000 orang tertawa. Kena prank mereka. Dulu belum ada produk prank. Kena prank mereka. Maaf hitam dikiranya itu kesannya hitam loh. Mereka enggak. Waktu drama arena, pasti antum mengira, Pak Happy kalau antum berawal dari ma'had, drama arena antum bagian apa? You mengira kalau anak drama arena bagian MC. Oh lah. Anak bagian apa? Ya itu konsumtor. Anak konsumtor Ustaz DA. Karena anak nggak mau jadi MC. MC panggungnya gede banget. Nggak berani. Anak jadi konsumtor. Jadi waktu drama arena, anak bawa piring kanan, kiri piring, dalamnya ada tengko dan wafer. Anak keliling sama kacang dan sebagainya. Maka anak kalau lihat makan kayak gini, mengingatkan memori anak 20 tahun yang lalu gitu saja. Anak keliling. Pas kelas 6 tahun 2001, Paung Gembira itu sudah geladi, banyak banget geladinya. Geladi kotor, geladi becek, geladi pelak becek, geladi banyak banget tuh. Banyak banget geladinya. Saat itu, tapi belum ada MC Ustaz. Bayangkan Kak, PG sebulan lagi tapi belum nggak ada MC. Latihan kabaret ada, ini ada, lengkap semua acaranya. Tapi nggak ada MC-nya. Di situ Pak pengasuhan langsung bertanya, ini yakin PG tahun ini nggak ada ini? Ini nggak ada MC-nya. Semua bingung, siapa nih MC-nya? Ana duduk paling pojok. Ana angkat tangan. Ustaz, Ana musta'id. Ketika Ana berdiri, semua santri kelas 6, semua mata tertuju ke Ana. Mereka nggak percaya. Yang benar aja, dia kan waktu DA, dia bukan MC. Dia kan bagian konsumtor.
Meremehkan dia. Makanya Ustaz Hasan selalu ingat ke kami itu karena Anda waktu itu MC mulai panggung gembira sendiri tanpa teks, tanpa ada partner. Sekarang kan MC 3 orang, kadang 2 orang, maju ke depan, bawa cue card. Dulu Anda sendiri ngomong dari jam 8 sampai jam 12 malam. Apa gak capek itu orang ngomong? Saat itu selesai, disitulah Anda mulai berkiprah dari ma'had kan. Saat kelas 6 Kismul Ilam lanjut. Saat Ustadz di radio cocok lah. Tidak mungkin anak Kismul Ilam kelas 6 saat Ustadz ada bagian dapur. Anda mau ngumumin apa di dapur? Ya Ustadz ya. Gontor tuh pinter loh, Ma'had tuh pinter loh Kak. Darussalam juga sama. Sok, antum sekarang jadi MC mulu kayak gini nih. Antum akan temukan nanti feel-nya. Ketika keluar, betul kata Pak Kiai. Kiai Sukri bilang sebelum anak pamitan, Happy Chandra, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Kiai Hasan juga, Kiai Hasan sampai tersenyum di ruang pimpinan hari itu. Nah, ayo, ana muafik. Hidup ana nggak bakal jauh dari mikrofon. Makanya ana seneng banget kawan. Anak seneng dengan mikrofon ini. Ana seneng ngomong. Lagi tidur pun ana ngomong kawan. Ana suka. I love this job. Berawal dari Ma'had. Jangan antum ragukan lagi. Ana berawal dari Ma'had. Kalau yang ngomong hari ini orang lain, pasti antum nggak dapat feel-nya. Karena kita sama-sama orang pesantren, kita pernah tobur, kita pernah ngantri, kita pernah tag name sama-sama. Cuma bedanya antum di Raja Pola, ana di Menarak, di Gontor sana. Tapi semuanya sama, kita satu paket, satu ibu kandung. Fahim tuh? Udah setengah 12 Ustaz. Masya Allah. Ustaz, sampai jam berapa anda bicara Pak Tony? Sampai jam 2. Antum sama juga jawaban-jawaban mereka ya. Alhamdulillah Ustaz, no one sleepy, tak ada yang ngantuk. Kalau tadi ada break, ini yang bahaya. Acara kayak gini, Santri Darussalam kalau break, ini yang bahaya. Makanya 12 Ustaz ya. Makanya acara anak nggak pernah ada break Ustaz. Mereka lagi nunggu. Ini Happy Chandra sampai kapan ngomongnya ya Allah. Enggak, no one breaking. Tak ada break. Lanjut. Siap. Berarti musantri akhir, musantri kelas 5, jadi santri itu penting, jadi jangan yang penting jadi santri. Jadi pengurus itu penting, jangan yang penting jadi pengurus. Kalau you mengatakan, yang penting ana jadi ketua, pasti nggak beres dia. Yang penting ana jadi Kismul Ilam, pasti nggak beres dia. Yang penting ana jadi bendahara, dipertanyakan dia. Antum juga kelas akhir sama, yang penting ana jadi pengurus akhir. Antum jangan bilang yang penting ana jadi MC. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Karena apa, people? Antum lihat. Suatu saat antum akan menjadi mu'alim, suatu saat antum akan menjadi guru, dan guru yang hebat itu adalah guru yang menggandeng tangan. Antum calon-calon guru, people. Sekalipun bukan guru akademik, paling tidak antum menjadi guru buat keluarga antum. Guru yang hebat adalah guru yang brilian. Guru yang brilian itu, dia menggandeng tangan, membuka hati, mencerahkan masa depan. Santri yang brilian, pengurus yang brilian, dia like that. Dia menggandeng tangan, membuka hati, mencerahkan masa depan. Antum lihat orang ini. Dia seorang guru yang mukhlis. Dia Pak Untung, asal dari Sumeneb, Madura. Lihat guru ini. Dia menurut ana, walaupun tanpa tangan, tapi dia adalah guru yang brilian. Dia muslim yang brilian. Dia guru PAI kelas 4. Karena keterbatasan fisiknya untuk mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang tak bisa diapa. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya yang sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Bagi para murid untuk dikenal sebagai sosok guru yang menyabar dan dikenal bagus dalam mengajar. Baik.
Cukup. Antum harus tahu kuncinya. Kalau ada tayangan video kayak barusan, berarti itu adalah kesempatan pembicara untuk minum. Betul? Jadi kalau suatu saat antum menjadi seorang pembicara, jangan sampai audiens kita di depan mereka melihat kita lagi minum. Anak paling gak pantang banget lagi minum antum ngeliatin semua. Kayaknya emang anak apaan? Antum lebih fokus bukan ke gelas, tapi antum lebih fokus ke layar. Kecuali video yang wisuda tadi, anak jangan sampai minum dulu. Khawatirnya antum banyak yang pingsan. Anak harus gaya, oh aman. Habis itu anak haus. Kemana anak larinya? Anak nunggu video ini gak muncul-muncul. Muncullah video ini, antum fokus semua ke layar, anak langsung ke sini. Anak minum, antum gak fokus ke minuman anak, tapi antum fokus ke sini. Itu namanya khutwah. Langkah kita untuk menjadi seorang brilliant speaker. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena apa? Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter, brilian. Antum dilahirkan menjadi generasi yang tak cukup alim, tapi generasi yang soleh. Orang alim belum tentu soleh, tapi orang soleh sudah pasti alim. Kepengurusan, pengurus yang alim dan pengurus yang soleh. Tak cukup pinter. Darussalam gak terlalu rindu dengan generasi yang terlalu pintar, tapi harus soleh kan. Tak cukup. Orang di luar sana sekarang banyak orang pintar, tapi gak soleh. Antum harus jadi generasi yang soleh. Pengurus yang soleh. Generasi kelas 6, kelas 6 yang soleh. Keep itu. Kita lihat sekarang. Hasil survei Bapak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama beberapa waktu lalu di Senayan. Persentase pelajar yang brilian, berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat, pelajar berkarakternya berapa persen? 11,5%. Kita tengok ke sampingnya. Jepang, berapa persen? 10%. Kita tengok lagi ke sampingnya. Korea Selatan, berapa persen? 11,5%. Malaysia, pelajar hebatnya berapa persen? 2,1%. Kita lihat Singapura. Singapura berapa persen? Kalau udah kayak gini, antum pasti lagi nunggu. Indonesia kira-kira berapa persen Pak Chandra? Yang mengatakan Indonesia pelajar briliannya, lembaga pendidikan yang briliannya lebih tinggi, angkat tangan. Yang mengatakan presentasenya, saya yakin lebih tinggi di Indonesia. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah mulai optimis. 6, 7. Oh, banyak sekali. Ada juga ikut-ikutan. Oke, 8 semua. Oke, good, cukup. Yang mengatakan, kalau menurut saya Pak Happy, kayaknya Indonesia lebih rendah deh. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Yes. Banyak yang pesimis juga ya. Kita buka sekarang. Ternyata survei membuktikan Indonesia adalah presentasi pelajar berkarakter di Indonesia adalah 1,55%. Kira-kira lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah. Antum mau ini ujian nasional kan mereka saat? Antum ujian nasional. Suatu saat ketika ujian nasional, antum harus angkat dong prestasi antum yang kelas akhir ini. Karena ketika ujian nasional ini banyak banget benar-benar profil mereka. Sekarang kalau anak tanya antum, sebentar, yang pengurus sebentar, antum juga akan merasakan ujian nasional tahun depan. Anak tanya nih kelas akhir, kalau antum di kepemimpinan pengurus ditanyanya, apakah kalian siap untuk menjadi pemimpin? Antum akan mengatakan siap, betul? Sekarang kelas akhir dia anak tanya, bukan itu lagi katanya. Sekarang anak tanya, apakah kalian pantas untuk sukses di ujian nasional tahun ini? Siap. Tak ada kata siap di situ. Karena kita sudah sering siapnya. Sekarang anak tanya antum, ulangi. Kalian pantas atau tidak untuk sukses di UN tahun ini? Itu dia. Setiap antum teriak,
Seperti teriakan orang Solomon. Dia bisa meluluh lantakan itu pohon yang tebal, bukan dengan alat sensor digital cutting, bukan dengan gergaji. Mereka menghancurkan pohon itu dengan apa? Dengan teriak. Mereka teriak di atas pohon itu. Ini pohon akan tumbang dengan izinmu Tuhan. Ini pohon akan tumbang dan hancur. Kami warga Solomon, kami berteriak ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kenapa di Bahar selalu mengatakan, apakah kalian siap? Siap. Ayo semuanya, takbir, Allahu Akbar. Karena ingin menghancurkan hormon-hormon negatif dalam zona tubuh kita. Satu teriakan itu bisa meluluh lantakan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Menurut pakar parenting, bahwa ketika seorang ibu, dia berteriak depan anaknya, "Nak, aku benci sama kau ini. Keluar kau dari rumah." Dia teriak. Satu teriakan seorang ibu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Padahal satu teriakan loh. "Nak, aku benci sama kau ini." Anak yakin kalau ketika ibu kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Ya. Maka antum harus teriaknya powerful. Kalian pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Sekarang anak tanya pengurus yang di belakang OPPD, kalian pantas gak jadi orang sukses? Yes. Tadi pengurus suaranya pelan sekali. Sekarang antum sudah tahu the philosophy of teriakan. Ketika nanti semuanya takbir, Allah Akbar, benar-benar powerful kawan. Are you ready? Yes, sir. Itu dia. Maka ketika pantas, otomatis antum sekarang banyak yang berpikir. Orang mau UN itu macam-macam karakternya. Sekarang kita roadshow nih. Setelah ini kita ke kota lain. Ekspresi orang yang mau UN itu macam-macam. You baca ya. Ekspresi yang pertama, peserta yang mau ujian nasional, ekspresinya apa? Biasa saja. Lah. Di sini juga banyak, biasa aja Ustaz UN. Anak nggak tahu antum di mana. Yang kedua, ekspresi kedua. Antum lagi nunggu gambarnya kan? Generasi visual kayak gini nih. Antum baca, orang yang kedua, UN mau di depan mata. Ekspresi dia apa? Cemas. Dia cemas. Kayaknya cemas banget. Melihat ruangan apapun itu kamar kayak ruang ujian nasional. Melihat kertas, kayak kertas UN, kayaknya cemas banget. Dikit-dikit UN, dikit-dikit UN. Ada juga yang titipan Allah itu rusak karena hal-hal yang kecil. Oke. Cukup Kak. Maka terbukti sekarang di segmen terakhir ini. Tadi persentase Indonesia berapa persen? 1,3%. Tanpa Anda tulis pun Anda ingat karena itu terburuk. Ditambah hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kayaknya nggak ada baiknya ya. Perasaan dari tadi buruk terus. Ini bukan berjadi cuma negatif, tapi positif. Oke, berarti saya bismillah ya Allah. Mudah-mudahan dari Darussalam ini antum melangkahkan pasti saya harus menjadi orang brilian. Kita angkat prestasi ini. Ya paling tidak naiklah ke 64, 62 gitu ya. Kalau peringkat ke 64 dari 250 itu masih elok dipandang. Ini udah ke 64 dari 65. Itu namanya su'ul khotimah. Gak enak udah di ujung pula kan? Itu yang ana maksud. People, brilliant people. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik. Tak terasa hampir kurang lebih 3 jam saya bicara hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah men-save materi kita hari ini, dan terima kasih buat Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Pesan ana sebelum off air hari ini adalah pengurus yang di belakang silakan berdiri 3, 2, 1 stand up. Oke. Ingatkah dari ketua tanpa suara sebelum kita keluar? Pengurus yang di belakang, don't stay alone. Jangan merasa sendiri. You masih punya kakak-kakakmu di depan yang pernah merasakan di zona PPD.
You juga punya kawan satu sama lain kanan kiri Anda. You pasti punya guru. You pasti punya orang-orang yang siap membimbing kepemimpinan Anda. Don't stay alone. Jangan merasa sendiri. You juga kakak-kakak kelas 6 yang di depan. Don't stay alone. Jangan merasa sendiri. You punya orang-orang yang selalu Anda cintai, yang Anda sayangi. Dan yang paling penting, Anda harus seperti orang-orang ini. Mereka senada, seirama, kepengurusan, senada, seirama, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada saling bersenggolan, kelas 6 pun sama, tidak ada yang saling menjatuhkan, semua gol, semuanya indah banget. Kepengurusan tahun ini harus senada, seirama, tidak ada yang saling menjatuhkan, semuanya harmoni, kelas 6 pun sama, semuanya harmoni, tidak ada yang saling menjatuhkan, dan indah banget seperti ini. Berikutnya, kelas 6, 1, 2, stand up, berdiri. Semuanya senada seirama. Pesan Ana, semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Tadi, sebelum Antum masuk ke ruangan ini, Anda belum tahu yang namanya korteks. Sekarang Anda sudah tahu. Karena orang brilian, dia selalu menjaga korteksnya. Sebelum Anda masuk ke ruangan ini, Anda belum tahu begitu dahsyatnya tangisan Anda ketika melihat tayangan hari wisuda. Sekarang Anda sudah tahu, karena itu untuk membentuk korteks Anda biar terjaga dan Anda akan menjadi orang yang brilian. Kita keluar dari zona ini dengan the power of takbir Anda. Wahid, Isnani, Salasa, angkat tangan kanannya. Lebih tinggi lagi. Dalam hitungan ketiga, Wahid, Isnani, Salasa, kepalkan tangannya. Antum harus relax ya, relax. Dalam hitungan ketiga, Wahid, Isnani, Salasa, getarkan Nusantara dengan takbir Anda. Takbir! Allah! Stop, sebentar. Ustaz Tony ikutan ke anak ke sini. Mana dari center? Dari tengah aja Mandai, biar center. You kah fotografer ambil video. Oke. Start dari awal Mandai. Di stop dulu, start dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra bersama tim hari ini. Kebanggaan bisa hadir untuk merajut mimpi meraih prestasi di Motivation Camp bersama Chandra Production Management. Hari ini bersama Darussalam Raja Polah Tasikmalaya. Kami hadir bersama para pengurus yang ada di zona belakang dan juga yang di belakang kami dengan seragamnya. Mereka adalah calon-calon santri akhir dan mereka akan menjadi alumni yang hebat dan bermartabat serta berkarakter di Nusantara ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Ustaz Tony, terima kasih Al-Ustaz Kelhaj Ahmad Daniel Ustadi. Dan yang pasti, kita getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Barakallahu fikum, jazakallah khair, Allah yubarik fikum. Dan kami persilakan duduk kembali, my people. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama saya hari ini. Ana Happy Chandra bersama kru dan juga kita akan merapat ke kota yang lain. Kita untuk Motivation, WNBK dan beberapa kota lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.